Seorang raja yang selalu dirindukan sekaligus dikenang oleh masyarakat Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Raja Abdurrahman, lahir di Sumeneb pada tahun 1194 Hijriah. Raja Abdurrahman merupakan putra Panembahan Sumolo, Raja Sumeneb yang memiliki gelar Notokusumo pertama. Panembahan Sumolo kawin dengan Raden Ajeng Maimunah dari Semarang. Raden Ajeng Maimunah adalah putri Raden Marmowijoyo alias Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Suroadi Menggolo III, penguasa Semarang. Panembahan Sumolo tercatat memiliki 8 putra-putri dari 3 orang istri. Putra pertamanya ialah Pangeran Panggung, Raden Aryo Kusumodiningrat, yang lahir dari istri Putri Adipati Sedayu. Putra tertua ini awalnya dipersiapkan mengganti ayahnya. Namun, karena beberapa hal, Pangeran Panggung kurang disukai warga Sumeneb. Sehingga dengan campur tangan pihak kolonial, beliau diangkat menjadi Bupati Pasuruan, setelah sempat menjabat sebentar sebagai Adipati Sumeneb sepeninggal Panembahan Sumolo. Raden Bagus Abdurrahman dilahirkan. Setelah itu beliau diubah namanya menjadi Raden Aryo Tirtodiningrat. Nama tersebut berganti lagi setelah dewasa menjadi Pangeran Aryo Notonegoro. Sepeninggal ayahnya, pada tahun 1230 Hijriah, bertepatan dengan 1811 Masehi, Pangeran Aryo Notonegoro diangkat sebagai Adipati Sumeneb dengan gelar Panembahan Notokusumo kedua. Gelar tersebut kemudian diganti dengan Sultan Pakunataningrat setelah selesai peristiwa Perang Jawa, 1830 Masehi. Kepribadian Sultan Pakunataningrat dilukiskan sebagai sosok yang arif dan berakhlak mulia. Sehingga beliau tak hanya disegani rakyatnya, namun juga warga asing, baik Belanda maupun Inggris yang sempat menjajah Nusantara. Dalam sebuah manuskrip yang disimpan keturunan Sultan, Raden Idris di kampung Pangeran Letnan Kolonel Hamzah, Kepanjin, Sultan Pakunataningrat dikenal juga sebagai pribadi yang alim dan luas ilmunya. Beliau sejak masih kecil atau mumayyiz sudah hafiz kitab suci Al-Quran. Sebelum beranjak dewasa, beliau sudah disebut sering terlibat dalam majelis ulama. Saat itu beliau sudah menyerap dengan baik ilmu syariah, akaid, bahasa Arab dan gramatikanya. Begitu juga ilmu bayan, mantik, urudel, tafsir dan hadits. Sejak remaja, beliau juga dikenal zuhud. Tidak kebanyakan dari anak raja yang bersenang-senang dalam kemewahan. Beliau juga suka melakukan riyadlah dengan beruslah sambil bertapa. Hati beliau selalu terpaut dengan kematian sehingga tidak ada waktu baginya untuk berbuat ibadah dari setiap gerak-geriknya. Dalam ilmu tasawuf, Sultan Abdurrahman mendapat ijazah dan talqin 4 tarikah sekaligus yaitu Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, Satariyah, dan Samaniyah. Karena sangat haus terhadap ilmu, Sultan Abdurrahman selalu mencari guru. Salah satu gurunya ialah wali besar di masanya, Sayyid Syekh Bafaki. Sayyid ini ialah mursyid Fat Sultan. Selain guru, keduanya juga bersahabat. Bahkan sangat akrab. Keduanya saling memuliakan, bahkan konon sang guru mengakui jika dalam hal kewalian, Sultan Abdurrahman melebihi dirinya. Wallahu a'lam. Sayyid Syekh ini menetap dan wafat di Boto Putih, Surabaya. Sehingga dikenal dengan sebutan Sayyid Boto Putih atau Habib Boto Putih. Namun meski begitu beliau selalu berkunjung ke Sumeneb, kata Raden Bagus Muhlis, salah satu keturunan Sultan Sumeneb sekaligus pemerhati sejarah di bumi Jokotole ini. Sultan Abdurrahman menemukan kuburan Sayyid Yusuf Telango. Pada waktu Sultan Abdurrahman menyebarkan agama Islam di Bali, tepatnya di pagi hari, pada waktu beliau selesai salat duha. Selesai berdoa terpengaruh suara orang mengucap salam Mengucap salam kepada beliau lalu dijawabnya. Dan dilihatnya secara batin, barulah terasa bahwa di Sumeneb ada tamu agung penting. Maka buru-buru pulang Sri Sultan ke Sumeneb. Setibanya di Sumeneb dilihat dan ditanyakan tidak ada tamu, kemudian ditunggu sampai malam hari. Setelah salat sampai jauh malam, beliau beribadah terus terlihatlah suatu sinar memancar di angkasa, dari sebelah timur menghadap Sri Sultan yaitu Sayyid Yusuf bin Abdullah Al-Hasani serta beriwayat dengan lengkap bahwa beliau itu aslinya penyebar agama Islam di Makassar, di situ ada kuburannya, di Aceh, di Afrika Selatan dan di Sumeneb. Orangnya 1, kuburannya 4. Ini bukan keanehan bagi orang ahlus silsilah sufi. Keesokan harinya setelah salat subuh, maka berangkatlah Sultan Abdurrahman ke Pulau Telango dengan rombongannya. Setelah sampai di sana, beliau bermunajat atau mendoakan almarhum, maka jatuhlah daun lontar di keharibaannya dengan bertuliskan, Hada Maulana Sayyid Yusuf bin Abdullah Al-Hasani. Maka,
Dibuatnya pondok kuburan dan diberi nama, ditulis sesuai dengan tulisan di daun lontar tersebut, kemudian dibuatnya bangunan atau congkok pada kuburan tersebut. 1 tahun kemudian, datang lagi Sultan Abdurrahman ke Pulau Telango hendak berziarah ke kuburan Said Yusuf, namun kuburan yang dimaksud telah pindah ke sebelah timurnya di luar congkok yang berarti beliau, Said Yusuf tidak mau diberi atap. Dengan kejadian itu, Sultan Abdurrahman mengerti. Dan pada waktu itu, mulai dibangun pendopo, tempat terima tamu penjaga dan dibangun Masjid Jami, Telango. Karomah Sultan Abdurrahman. Ada kisah yang diriwayatkan secara masyhur di Sumenep. Dulu, tepat pada wafatnya Sultan Abdurrahman, Said Syaikh Bafakih bertaziah. Saat itulah diperlihatkan karomah keduanya. Said Syaikh Bafakih di bibir lubang makam Sultan berdiri sambil mengangkat sebuah batu besar. Beliau lantas berseru, jasad Sultan sudah tak ada di kuburnya, tapi sudah diangkat ke Iliyin. Kalau tak percaya lihat ini, sambil bersamaan menghujamkan batu besar yang dipegangnya ke jasad Sultan yang dibungkus kafan. Dan benar saja, kain itu amblas, tanda tak ada jasad di dalamnya. Ketika itu Said Syaikh Bafakih berkata, seandainya Sultan ini tidak berat dengan pangkat keduniawiannya sebagai raja, niscaya keluarganya tidak bisa menyentuh jasadnya. Sebelum peristiwa itu, ada riwayat turun-temurun juga. Salah satu anak laki-laki Sultan yang masih kecil, Pangeran Suryoami Joyo atau Pangeran Ami, bermain-main di bawah ranjang jenazah ayahnya. Saat itu Said Syaikh masuk ke kamar tersebut. Jasad Sultan tiba-tiba bangkit lagi, dan berdialog dengan Said. Sontak Pangeran Ami kaget melihatnya, lalu berlari keluar sambil berteriak, "KKKI, hidup lagi." Riwayat yang diceritakan oleh Raden Bagus Fahru-Razi ini terjadi pada saat Sultan baru saja wafat. Konon, Pangeran Ami sejak kejadian itu kalau bicara tidak lancar atau tidak fasih. Kata orang Sumenepnya, "Kakak, Sultan Abdurrahman wafat pada tanggal 3 Rojab 1270 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1855 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di sisi pasarean ayahnya di Asta Tinggi Sumenep. Sang Sultan yang konon oleh masyarakat Sumenep merupakan seseorang yang diberi karomah oleh Allah dapat menyelesaikan 30 juz Al-Quran dari tulisan tangannya dengan menggunakan tinta kalam, yaitu asap dari lampu tempel dan alat tulisnya menggunakan bulu ayam dalam waktu semalam. Al-Quran tersebut saat ini berada di Museum Keraton Sumenep dengan ukuran panjang 4 meter sedangkan lebar 3 meter dengan berat 500 kg. Subhanallah. Dengan perjalanan hidup Sri Sultan Abdurrahman tersebut, yang dapat kita teladani. 1. Beliau sangat haus pada ilmu sehingga ia sangat rajin belajar. 2. Tidak tergoda terhadap kemewahan dunia. 3. Suka beruslah, menyendiri guna takorup kepada Allah dan muhasabah yakni introspeksi diri. 4. Selalu ingat terhadap kematian sehingga gerak-geriknya diusahakan berbuah ibadah. 5. Berzikir tiada henti untuk mendapatkan ridha ilahi. 6. Berbakti pada guru, orang tua dan rendah hati pada sesama. Sumber, matamaduranews.com, lontarmadura.com, sumenepkap.go.id. Buku Sejarah Asta Tinggi yang ditulis oleh Kiai Raden Abde Razek Ks.